kita mulai. Ya, baiklah kita mulai penjelasan tentang saraf tepi. Jadi untuk yang akan kita amati pada praktikum yaitu ganglion. Yang pertama adalah ganglion spinal. Ganglion spinal ini mempunyai ukuran yang besar, ya, lebih besar dibandingkan dengan ganglion simpatikum, karena nanti kita juga akan mengamati tentang ganglion simpatikum. Nah, pada ganglion spinal itu mempunyai ciri khas. Tolong ini diperhatikan dan ditulis juga di keterangan bahwa ciri khas dari ganglion spinal yaitu mempunyai inti letaknya di tengah, ukurannya lebih besar dari ganglion simpatikum, terus dikelilingi oleh sel satelit yang tampak jelas, ya. Mikroskop itu tampak jelas sel satelit yang mengelilingi satu ganglion spinal. Nah, kemudian ini perbesaran kuat dari ganglion spinal, ya. Untuk perbesaran kuat digambar cuma satu ganglion saja yang dikelilingi oleh sel satelit. Kemudian kalau yang perbesaran lemah nanti digambar semuanya, ini boleh, ya. Perbesaran lemah itu sebenarnya hampir mirip dengan medula spinalis. Masih ada tampak gambaran seperti kupu, tapi untuk supaya tidak salah nanti, supaya tidak bingung nanti untuk perbesaran lemah menggambarnya seperti ini saja, tapi digambar beberapa ganglion, ya. Dan untuk yang kuat cukup satu ganglion. Nah, kemudian kita berlanjut tentang selubung yang menyelubungi pada saraf, ya, saraf perifer terutamanya. Itu satu serabut saraf itu, ya, segini, itu diselubungi oleh selubung yang jaringan ikat yang menyelubungi itu disebut endoneurium. Ini merupakan selubung yang paling tipis, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kemudian serabut saraf itu akan bergabung membentuk satu fasikulus, ya, membentuk satu fasikulus yang kemudian satu fasikulus ini akan diselubungi oleh jaringan ikat yang disebut perineurium. Nah, perineurium ini mempunyai ketebalan yang lebih tebal dibandingkan endoneurium karena perineurium ini menyelubungi beberapa serabut, ya, yang sudah membentuk satu fasikulus tadi, ya. Nah, beberapa fasikulus ini akan ya, ini satu fasikulus. Nah, beberapa fasikulus ini akan bergabung menjadi satu fascia namanya, ya. Satu fascia itu akan diselubungi oleh jaringan ikat yang paling tebal yang disebut epineurium. Jadi selubung yang paling luar, ya, epineurium paling luar dan paling tebal. Kalau endoneurium itu selubung paling dalam dan paling tipis, ya. Jadi satu serabut sel saraf itu ada dua selubungnya. Tadi yang menyelubungi sitoplasma itu namanya neurolema, ya. Neurolema. Ada neuroplasma itu menyelubungi sitoplasma, kemudian yang menyelubungi sel secara keseluruhan atau membran selnya itu disebut neurolema. Nah, setelah
Rolema itu masih diselubungi lagi oleh endoneurium. Jadi berlapis-lapis ya, karena sel saraf itu susah untuk regenerasi sehingga dilindungi oleh berlapis-lapis. Nah, satu fasciculus masih diselubungi lagi oleh perineurium dan satu fascia atau beberapa fasciculus diselubungi lagi oleh selubung yang paling luar dan paling tebal yaitu epineurium. Nah, kalau kita lihat penampang melintang dari saraf tepi yang nantinya akan kita lihat di mikroskop, ini adalah foto asli ya. Tadi yang saya tayangkan semuanya gambar foto asli dari preparat yang difoto kemudian ditayangkan di LCD ya. Kalau kita tatap muka bisa melihat LCD langsung, tapi karena ini masih jarak jauh, masih pandemi, sehingga kita lihat slide-nya, tapi sama saja persis ya, bahkan lebih jelas dengan slide ini karena kalian semua akan melihat dalam jarak yang sama. Kalau tatap muka, kalau yang di belakang itu malah mungkin kurang jelas ya. Ini adalah perbesaran lemah dari penampang melintang saraf tepi, penampang melintang saraf tepi, perbesaran lemahnya. Jadi tadi digambar semuanya ya, ini satu sel atau satu serabut yang diselubungi oleh endoneurium. Jadi di sini. Terus kemudian ini satu fasciculus diselubungi oleh perineurium. Beberapa fasciculus membentuk satu fascia. Namanya satu fascia diselubungi oleh selubung yang paling luar, paling tebal adalah epineurium ya. Jadi hampir sama dengan waktu mempelajari tentang otot, cuman namanya di sini neurium. Nah, kemudian kalau kita lihat ini satu sel saraf atau satu selabut saraf tepi, satu serabut saraf tepi yang dipotong melintang, kalau dikuatkan itu akan tampak gambaran seperti ini ya. Ini adalah sel Schwann yang membentuk selubung mielin. Ini adalah aksonnya dan ini ada yang melingkar-lingkar, ini adalah selubung mielin yang dibentuk oleh sel Schwann. Sedangkan ini tampak inti dari sel Schwann itu berada di tepi ya. Kemudian ada ini adalah inti dari sel yang ada di luar. Kemudian selubungnya tadi adalah endoneurium ini ya, endoneurium. Terus ini aksonnya. Nah ini kemudian ini ada sel-sel myelinate akson ya, yang tampak di sini kelihatan jelas itu intinya. Nah, kalau dengan perbesaran kuat tadi, ini adalah akson, ini adalah sel Schwann, terus kemudian ada non myelinoid. Ini ada sel-sel non myelinoid, artinya dia tidak membentuk myelin atau tidak diselubungi oleh myelin. Jadi yang diselubungi myelin hanya aksonnya saja. Nah, ini adalah sel-sel fibroblast. Di sini juga tampak sel-sel fibroblast. Ini adalah inti dari sel-sel fibroblast tersebut ya. Kemudian dengan perbesaran kuat tadi yang melintang itu tampak seperti ini ya. Perbesaran kuatnya cukup menggambar satu fasciculus saja ya. Tampak di sini perineuriumnya. Jadi satu fasciculus saja. Kalau lemah boleh menggambar beberapa fasciculus. Nah, kemudian ini adalah penampang bujur ya. Sebelah kiri adalah penampang bujur dari saraf tepi. Nah, yang tampak berkelok-kelok ini adalah
aksonnya. Yang putih-putih ini adalah selubung myelinnya. Nah, kalau kita lihat dengan perbesaran kuat, jadi nanti untuk perbesaran lemah menggambar seperti ini ya. Ini yang membujur, lemahnya seperti ini yang membujur, terus kemudian yang kuatnya diperkuat seperti ini yang membujur. Yang tampak di tengah ini adalah akson ya, aksonnya. Kemudian yang putih ini adalah selubung myelin. Kemudian yang melekuk ke dalam ini adalah apa? Nodus Renvir tadi yang berfungsi untuk meloncatnya impuls akson pada akson ya. Nah, ini perbesaran kuat digambar cukup segini aja ya. Kemudian kita ini yang perbesaran lemah dari penampang bujur saraf tepi atau perifer. Ini kuat. Kemudian kita lanjut ke akhiran saraf. Nah, pada akhiran saraf itu ada dua macam, yaitu traktus atau akhiran saraf Meissneri dan akhiran saraf corpusculum pater Pacini. Nah, seperti pada saat kita belajar tentang integumen atau epitel ya, integumen atau epitel stratificatum squamosum, ini pada kulit telapak tangan. Ini sebenarnya atasnya ada stratum yang keratin itu ya, yang stratum keratin yang atas, tapi nggak usah digambar, nggak apa-apa karena kita fokus pada akhiran saraf Meissnerinya. Ciri khas dari akhiran saraf Meissneri yaitu letaknya ya di papilla dermis. Jadi di sini sampai sini itu epidermis, terus yang bawahnya adalah dermis, hipodermis ya. Terus ini adalah bagian dari papilla dermis. Nah, inilah letak ujung akhiran saraf Meissneri. Ciri khasnya ini bentuknya itu seperti keranjang anyaman dari bambu yang pada di Ambarawa pada saat musim buah kelengkeng itu untuk membungkus buah kelengkeng yang mulai tumbuh supaya tidak diganggu oleh hewan-hewan, itu dibungkus oleh keranjang anyaman dari bambu. Anyaman keranjang dari bambu itu bentuknya seperti itu. Nah, fungsi dari akhiran saraf ini adalah sebagai saraf peraba ya, letaknya di telapak kaki dan telapak tangan, terutama nah, untuk perbesaran lemahnya digambar seperti ini. Kuatnya diberi penjelasan dari bentuk-bentuk epitel epidermisnya, dari superficialnya epipih, terus tengahnya polihedral, terus di bagian basal, sel basalnya itu kuboid atau kolumner pendek. Kemudian yang paling penting adalah ujung akhiran saraf ini berbentuk kumparan-kumparan tadi seperti keranjang buah, dan akhiran sarafnya terletak di tengah-tengahnya ya. Ini warnanya ungu karena preparatnya warna ungu. Jadi warnanya seperti ini, yang kuat bentuknya seperti ini tapi warnanya tetap ungu sama ya. Kemudian kita lanjut ke corpusculum lamellosum pater Pacini. Disebut juga corpusculum lamellosum karena mempunyai corpusculum yang lamela-lamela konsentris ini ya, lamela-lamela konsentris. Nah, disebut juga corpusculum pater Pacini karena yang menemukan itu namanya pater Pacini. Untuk perbesaran lemah digambar dari dermis terus hipodermisnya ya. Letaknya ini adalah pada tela subcutanea hipodermis atau juga di bagian dermis ya. Ini ada di dermis dan ada di hipodermis, terutama di bagian tela subcutanea. Nah,
Ini perbesaran lemahnya ya, jadi nanti letaknya di sini dan di sini, ini perbesaran lemahnya. Terus nanti perbesaran kuatnya cukup menggambar 1 atau 2 korpuskulum saja yang letaknya di tela subkutanea hipodermis ya. Pada bagian kuat di gambar detailnya ini adalah akhiran sarafnya, ujung akhiran sarafnya letaknya di tengah, kemudian ini adalah lamelanya, terus yang terlihatan titik-titik berwarna lebih tua itu adalah fibroblasnya yang terletak di lamela-lamela tersebut ya. Nah, ini perbesaran kuat dari korpuskulum lamellosum vater passini. Nah, saya kira ini sudah cukup. Terus nanti saya tambahkan lagi ya biar tambah jelas, yaitu review dari saraf perifer yang. Nah, ini reviewnya tadi. Ini ganglion spinale. Ganglion spinale perbesaran lemah nanti menggambar beberapa ini ya. Jadi ini satu vasikulus ya. Beberapa vasikulus, jadi tampak perineuriumnya. Sedangkan yang bolehlah yang lemah boleh gambar yang ini nggak apa-apa ya, satu vasikulus saja. Terus kuatnya cukup menggambar satu ganglion saja. Ini satu ganglion spinalis yang dikelilingi oleh sel satelit tadi. Jangan lupa letak inti, ciri khasnya letak intinya di tengah. Ini tampak jelas nukleus-nukleolusnya. Jadi diberi keterangan lengkap ya, ada ganglion spinale, terus ini sitoplasma, nukleus, terus dikelilingi oleh sel satelit yang jumlahnya banyak dan tampak jelas. Kemudian yang di daerah antara ganglion 1 dengan ganglion yang lain itu tampak adanya sel-sel fibroblas. Nah, kemudian jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru. Ini adalah ganglion simpatikum. Bentuknya mirip, cuman yang menjadi ciri khusus atau ciri khas dari ganglion simpatikum itu sel satelitnya tidak begitu tampak jelas, ada ya, tapi tidak begitu tampak jelas di mikroskop. Nah, ini perbesaran lemah dari ganglion simpatikum dan ukurannya, bedakan ukurannya ya. Yang ganglion spinale itu besar-besar seperti ini, yang ganglion simpatikum itu seperti ini. Ini nanti perbesaran lemahnya boleh digambar seperti ini. Jadi ukuran lebih kecil dibandingkan dengan ganglion spinale ya, itu ciri khasnya. Dan letak intinya, ini perbesaran kuatnya ya. Letak intinya agak ke tepi, bukan di tengah-tengah, tapi agak ke tepi ya. Beda dengan yang ganglion spinal tadi kan di tengah. Nah, sel satelitnya ada, tapi kurang tampak jelas di mikroskop ya. Kurang tampak jelas di mikroskop. Jadi ciri yang paling khas di ganglion simpatikum itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ganglion spinale dan letak intinya agak ke tepi. Terus sel satelitnya itu tidak begitu tampak jelas di mikroskop ya. Ini perbesaran kuat dari ganglion simpatikum. Kemudian ini yang lemah ya, perbesaran lemah gambarnya ini aja. Kalau ini terlalu besar, skopnya terlalu lama. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Yang ini itu adalah ganglion simpatikum, penampang melintang. Kalau yang ini adalah penampang melintang saraf tepi ya. Ciri khasnya ini fascianya itu lebih bulat ya, lebih bulat dibandingkan dengan yang ganglion simpatikum. Oke, kalau gitu ganglion simpatikum yang lemah menggambarnya yang seperti ini saja, supaya bisa membedakan dengan yang penampang melintang saraf tepi. Ini karena fascianya bulat-bulat, kalau yang di sini fascianya itu
lebih memanjang, lebih apa, enggak bulat maksudnya. Nah, kemudian yang ini ya, ini satu fasikulus tadi, satu fasikulus yang ini ya diselubungi oleh apa tadi namanya, perineurium. Terus satu fascia ini ya, satu fascia terdiri dari beberapa fasikulus itu diselubungi oleh selubung yang paling tebal yaitu epineurium. Terus ciri khasnya tadi ada inti dari cells one terletak di tepi yang akan membentuk selubung myelin ya. Terus ada ada plasmalema dulu. Plasmalema itu selubung sitoplasma, kemudian neurolema, kemudian endoneurium ya. Jadi selubungnya berlapis-lapis, itu semua ditulis ya. Ini satu, jadi perbesaran kuat, pada perbesaran kuat dilengkapi keterangannya tadi ya. Kalau dari luar tadi apa, endoneurium, terus neurolema, terus neuroplasma, terus sitoplasma, terus nukleolus ya, lengkap. Terus ada di luarnya sini ada cells one, terus diselubung membentuk myelin, terus di sini ada selubung myelin. Jadi selubungnya bertingkat-tingkat ya. Kemudian ini adalah penampang membujur ya, perbesaran lemah dari penampang membujur saraf tepi nanti digambar seperti ini. Yang tampak berkelok-kelok ini adalah aksonnya, yang putih ini adalah selubung myelin, terus yang ada inti-inti tampak lebih tua ini adalah inti dari cells one. Nah ini ya, yang kuat nanti gambarannya seperti ini. Yang berkelok-kelok ini adalah akson, yang ini adalah selubung myelin, yang tampak titik-titik apa ya, gambaran lebih tua ini adalah inti dari cells one, yang cells one itu pembentuk selubung myelin. Nah, terus kemudian akhiran saraf tadi ya. Jadi yang lemah digambar lengkap seperti ini. Warnanya ini ungu ya, ungu kalau nggak salah ya, ungu aja lah, ungu atau biru ya. Ini lengkap seperti ini ya, diberi keterangan ini stratum tanduk, lapisan tanduk. Ini stratum superficial, stratum media, terus superficial ada spinosum, ada granulosum ya, lengkap seperti saat menggambar integumen itu. Terus bentuk selnya juga didetailkan pada perbesaran kuat, ini yang stratum basal. Kemudian ini adalah papilla dermis, tempat akhiran saraf tadi ini adalah akhiran sarafnya, berbentuk kumparan seperti keranjang buah, dan akhiran sarafnya letaknya di tengah-tengah ya, di papilla dermis. Kemudian perbesaran kuatnya cukup menggambar satu papilla dermis ini saja, dan bentuk-bentuk sel pada epidermisnya diperjelas. Superficial pipi, terus yang tengah itu polihedral, yang basal kolumner pendek dan atau kuboid ya, diperjelas gambarnya. Kemudian yang terakhir menggambar corpusculum lamellosum atau corpusculum frater Pacini. Untuk perbesaran lemah digambar dari dermis, hipodermis, lengkap, ada pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian untuk perbesaran kuatnya cukup menggambar satu buah corpusculum lamellosum atau corpusculum frater Pacini yang digambar lengkap dengan keterangan lengkap, gambarnya lebih detail. Ini adalah akhiran sarafnya terletak di tengah, ini adalah lamela konsentrisnya. Terus yang tampak titik-titik berwarna lebih tua ini adalah inti dari sel fibroblast yang menempel pada lamela tersebut. Nah, alhamdulillah, jangan lupa ya, nanti pada saat praktikum digambarkan, dituliskan keterangan yang lengkap seperti yang sudah saya jelaskan tersebut. Dan jangan lupa
menguploadnya pada saat lebih awal. Kalau sudah selesai langsung saja diupload. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Saya mempresentasikan jaringan saraf pusat dan jaringan saraf tepi. Ya, kemudian untuk lembar kerjanya, yang pertama di gambar ini ya, ganglion spinale lemah kuat. Tadi sudah saya jelaskan lemah kuatnya yang harus digambar seperti apa. Kemudian ganglion simpatikum. Ganglion simpatikum lemah kuat ya. Terus ini enggak urut sih. Terus corpusculum lamellosum corpusculum tactus Meissneri, corpusculum vater Pacini lemah kuat. Terus penampang lintang saraf perifer dan penampang bujur saraf perifer semuanya lemah kuat. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 6 lemah kuat. Nah, sudah jelas. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup share screen-nya. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, tidak ada. Saya tutup share screen-nya. Silahkan kalian istirahat dulu untuk sholat asar dulu.